Jadi, apa itu kewajiban jangka pendek? Yaitu kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 1 tahun dengan menggunakan aktiva yang ada. Atau dalam pengertian lain, merupakan utang yang wajib dibayar atau dilunasi dalam jangka pendek, yaitu kurang dari masa 1 tahun, atau dalam jangka siklus normal operasi perusahaan, atau pada saat jatuh tempo, dalam jangka waktu 12 bulan dari neraca atau laporan keuangan. Terdapat 3 klarifikasi. 1. Kewajiban yang akan jatuh tempo. 2. Timbul dari pembelian barang. 3. Pembayaran di muka untuk pembelian barangnya. Terdapat jenis-jenis hutang. 1. Hutang usaha. 2. Hutang dividen. 3. Hutang wesel. Dan 4. Hutang pajak. Jenis pertama pada kewajiban jangka pendek yaitu hutang usaha atau disebut hutang dagang. Hutang dagang adalah utang yang terjadi pada transaksi pembelian barang pada saat hak pemilikan atas barang beralih kepada pembeli. Salah satu contohnya yaitu pada tanggal 5 Januari PT Giat Perkasa membeli barang secara kredit sebesar 150 juta dengan termin 2/10 NP31 yang artinya jika PT Giat Perkasa bisa melunasi dalam jangka waktu 10 hari terdapat potongan 2%. Barang dagang tersebut terkena pajak. Kemudian pada tanggal 12 Januari PT Giat Perkasa melunasi seluruh hutangnya. Nah, dapat dituliskan yaitu pada tanggal 5 Januari persediaan barang dagang yaitu 150 juta, yaitu dari pembelian PT Giat Perkasa. Dikarenakan barang terkena pajak, yaitu dapat dituliskan PPN masukan. Total dari persediaan barang dagang yaitu 150 juta. Jadi 10% dari pajaknya yaitu 15 juta. Karena PPN atau pajak termasuk tanggungan si pembeli, jadi ditambahkan dengan persediaan barang dagang. Jadi 150 juta ditambah 15 juta, utang usahanya jadi total 165 juta. Kemudian dituliskan kembali pada tanggal 12 Januari utang usaha tetap 150 juta karena tidak dimasukkan PPN masukannya. Dikarenakan jarak dari tanggal 5 Januari sampai 12 Januari yaitu 7 hari, PT Giat Perkasa mendapat potongan yaitu dalam termin 2/10. Yang artinya apabila si pembeli dapat melunasi dalam jangka waktu 10 hari, sang pembeli dapat potongan harga sebesar 2% dari harga pembeliannya. Jadi dari utang usaha 150 juta, terdapat potongan pembelian 2% dari 150 juta yaitu 3 juta. Jadi total kas yaitu 140 juta, terdapat cashback dari potongan pembelian 3 juta. Dan jika melewati 10 hari, PT Giat Perkasa tidak akan mendapatkan diskon apapun. Yang kedua adalah hutang dividen, yaitu keuntungan perusahaan yang belum dibayarkan pada pemegang saham, yang dapat dibayar sebagaimana diumumkan oleh Dewan Komisaris, tetapi pada akhir periode belum dibayar dan dicatat sebagai hutang dividen. Yang ketiga adalah hutang wesel, yaitu kewajiban kepada pihak lain dengan bukti bayar dan janji tertulis tanpa syarat. Janji tertulis bisa berupa surat pernyataan hutang atau surat sanggup membayar. Contoh hutang wesel yaitu pada tanggal 10 Oktober 2015, PT Karya Maju Sentosa membeli barang dagang secara kredit dengan mengeluarkan wesel sebesar 50 juta dengan bunga 12% dan jangka waktu wesel yaitu 60 hari. Pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 Desember 2015, perusahaan melunasi weselnya. Dapat dituliskan jurnalnya yaitu pada tanggal 10 Oktober, persediaan barang dagang yaitu sebagai debit 50 juta dan uang wesel yaitu sebagai kreditnya yaitu 50 juta juga. Lalu ditulis kembali pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 19 Desember dengan nilai wesel atau jangka waktu 60 hari. Maka ditulis utang wesel sebagai debit yaitu 50 juta. Dikarenakan terkena bunga, jadi dituliskan kembali beban bunga wesel. Cara menghitungnya yaitu dari utang wesel yaitu 50 juta dikali total bunga yaitu 12% dikali 60/360. Kenapa 60/360? Dikarenakan jarak dari 10 Oktober sampai 9 Desember yaitu 60 hari dengan total 360 hari yaitu dari total hari per 1 tahun. Kemudian didapatkan beban bunga wesel yaitu sebesar 1 juta. Maka kas yang dikeluarkan yaitu sebesar 51 juta. Dan yang terakhir adalah hutang pajak, yaitu pajak terutang pada suatu saat berdasarkan perundang-undangan perpajakan.
Dalam hutang pajak terbagi menjadi dua, yaitu PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan yaitu apabila perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa yang terkena pajak. Dan PPN keluaran yaitu apabila perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa terkena pajak. Besar nilai PPN yang disetor ke kas negara adalah selisih dari PPN pengeluaran dan PPN masukan.